untuk kalian yang akan menggunakan Excel ataupun yang akan bekerja dengan pemanfaatan aplikasi Excel, 7 rumusan ini wajib sekali untuk kalian kuasai. Nah, ada contoh seperti ini. Kita punya data, ada data penjualan gitu ya, ada penjualan seperti ini, ada 10 data. Kemudian dengan studi kasus yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencari nilai total penjualan, kemudian mencari nilai rata-rata, kemudian nilai nominal penjualan tertinggi, dan seterusnya gitu ya. Nah, eh, contoh kasus seperti ini sebenarnya ini masuk ke dalam yang namanya fungsi statistik. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Langsung saja kita kerjakan. Pertama, untuk mencari total nominal penjualan. Total nominal penjualan berarti kita akan mengakumulasikan semua subtotal yang ada di sini. Nah, formulanya menggunakan fungsi sum. Bagaimana cara penggunaannya? Kita tuliskan di bagian sini. Ingat, selalu kita awali dengan fungsi, selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Sama dengan kemudian kita tuliskan fungsinya, sum. Buka kurung. Kemudian nomor 1, nomor 2 ini asumsinya adalah datanya yang terpisah-pisah. Nah, karena datanya ini berada dalam satu wilayah yang sama, berada dalam satu kumpulan yang sama, caranya cukup kita blok saja seperti ini. Nah, jadi dari subtotal. Nah, kenapa subtotal yang kita ambil? Karena ini adalah sudah hasil perhitungan dari yang data sebelumnya. Kemudian tutup dan kemudian di enter. Nah, kalau seperti ini artinya G7 sampai dengan G16. Artinya data pertama berada di G7 dan data terakhir berada pada G16. Kemudian di enter, maka hasilnya sebesar Rp34.826.000. Kemudian yang kedua, berapa rata-rata nominal penjualan? Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan fungsi average. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama dengan average, kemudian dengan cara yang sama, berarti kita blok dari data pertama sampai dengan data terakhir. Kemudian kita tutup dan kemudian di enter. Nah, ini artinya dari total yang ada di sini, sebenarnya kalau manualnya ya, manualnya adalah berapa nominal total kemudian dibagikan dengan jumlah data. Artinya sama saja dengan 34.826.000 dibagikan dengan 10, maka hasilnya adalah Rp3.482.600. Kemudian berapa nominal penjualan tertinggi? Nah, kita soroti di bagian sini tertingginya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, ini bisa kita menggunakan fungsi max. Max itu berasal dari kata maksimum, artinya paling tinggi, ya. Sama dengan kemudian max kita tuliskan dan selanjutnya kita blok datanya dengan data yang sama seperti tadi. Di enter, maka dihasilkan sebesar Rp9.900.000. Artinya Rp9.900.000 ini adalah nominal tertinggi. Ya, nominal tertinggi untuk setiap transaksi yang terjadi dari 10 data ini. Oke, kemudian berapa nominal penjualan terendah? Nominal penjualan terendah bisa kita pergunakan fungsi yang namanya min. Min itu berasal dari kata minimum, artinya nilai yang tertinggi, nilai yang terendah. Maka kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian min, buka kurung, selanjutnya kita ambil datanya seperti ini. Jangan lupa ditutup kurungnya, kemudian di enter. Maka diperoleh nominal Rp275.000. Yang ini berarti ya untuk pembelian MOS sebanyak 10 biji dengan harga satuannya sebesar Rp25.000. Oke, kemudian berapa nominal total penjualan? Nominal total penjualan tadi sudah kita dapatkan seperti ini, akan tetapi di sini hanya kita soroti pada yang dibeli oleh si Fadil. Ya, artinya di sini ada syarat. Nah, karena tidak kita totalkan secara keseluruhan, akan tetapi kita mengambil menghitung hanya transaksi yang dipergunakan oleh pelanggan atas nama Fadil saja.
Artinya kalau di sini Fadil itu ada berapa kali transaksinya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kali. Berarti sebenarnya ini mengakumulasikan satu data 9.900.000, kemudian 660.000 dan 275.000. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan data seperti itu? Mendapatkan jumlah transaksi nominal seperti itu. Nah, bisa kita pergunakan fungsi yang namanya SUMIF. Ya, dengan aturan sama dengan SUMIF kemudian range. Range itu artinya adalah di sini ada keterangan range kemudian kriteria dan SUMRange. Perlu saya sampaikan bahwa range itu adalah kumpulan data, ya, kumpulan data yang mana di situ ada kriteria yang akan kita ambil. Kriteria itu apa di sini? Kriteria itu maksudnya adalah kategori yang akan kita hitung. Nah, karena kita hanya ingin menghitung kategorinya berdasarkan si Fadil, dan Fadil ini berada pada kolom nama pelanggan, maka artinya range itu adalah nama pelanggannya, data nama pelanggan. Ya. Oke. Jadi, kita ngeblok pada bagian sini. Kenapa di situ? Karena nama Fadil ada di sana. Ya, kemudian kita buatkan tanda pemisahan. Nah, tanda pemisahan di Excel di komputer kita hanya ada dua, hanya koma atau titik koma. Sesuaikan saja dengan kondisi di komputernya masing-masing. Di saya karena menggunakan titik koma, maka saya gunakan juga titik koma. Selanjutnya masuk ke dalam kriteria. Nah, kriteria ini yang menjadi tanda, yang menjadi kategori kita untuk perhitungan itu apa? Tadi Fadil ini ya. Berarti Fadil ini menjadi kriteria kita. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Ini bisa kita pergunakan tanda petik dahulu, tanda petik yang double ya teman-teman. Tanda petik double, kemudian kita tuliskan kriterianya, Fadil. Nah, sebenarnya untuk memasukkan kriteria bisa juga dengan menggunakan cara klik gitu. Akan tetapi nanti kalau diklik artinya menggunakan alamat sel yang isinya ada tulisan Fadil, nanti akan berisiko menjadi tidak valid ketika datanya ada berubah. Ya misalnya Fadil saat ini berada pada B7, sedangkan nanti ada perubahan data, misalnya tiba-tiba dia berubah pada wilayahnya menjadi berada pada B10 misalnya, maka ini akan menjadi tidak valid hasil. Gitu. Nah selanjutnya SUMRange. SUMRange itu maksudnya adalah data yang mana yang akan dihitung, ya, yang akan menjadi faktor perhitungan itu yang mana. Nah, karena kita akan mencari nilai totalnya, berarti kita mengacu kepada subtotal. Artinya data yang sudah dihitung di sini. Nah, kemudian ditutupkan dan kemudian di enter. Nah, maka didapatkan sebesar 10.835.000 rupiah. Dengan perhitungan tadi mulai dari 9.900.000, kemudian 660.000 dan 275.000 rupiah. Nah, kemudian berapa kali Fadil berbelanja? Nah, kalau seperti ini berarti kita perlu melihat berapa kali si Fadil itu melakukan transaksi pembelian di toko ini, gitu ya. Nah, artinya kita perlu melihat berapa kali Fadil ini muncul di bagian data pelanggan ini. Nah, untuk mencari itu bisa kita pergunakan fungsi yang namanya COUNTIF. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusan ini? Kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan COUNTIF. Ketentuannya di sini kita blok dulu range-nya. Range itu berarti kumpulan datanya, berada dari B7 sampai pada B16. Kemudian kita masukkan tanda pemisah. Untuk selanjutnya kita tuliskan kriteria. Nah, kriteria ini adalah kategori yang akan kita kalkulasikan, kategori yang akan kita cari. Nah, karena kita akan mencari kriteria berdasarkan tulisan Fadil, maka kita tuliskan di sini Fadil. Tutup dan enter.
Maka hasilnya adalah sebanyak 3. Artinya si Fadil itu melakukan transaksi pembelian di toko ini sebanyak 3 kali. Kita hitung di sini 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya berapa total transaksi yang terjadi? Nah, total transaksi yang terjadi itu maksudnya adalah berapa pelanggan yang ada pada hari yang bersangkutan atau pada data ini ya. Nah, kalau di sini berarti kita perlu melihat berapa jumlah customer yang masuk pada hari itu. Nah, kalau di sini secara perhitungan, secara visual bisa kita lihat ada 10 data ya. Cuman bagaimana caranya untuk mendapatkan 10 data ini, untuk mendapatkan berapa total transaksi yang terjadi ini, bisa kita pergunakan fungsi yang namanya konta. Formulanya sama dengan kemudian kita tuliskan konta. Di mana konta itu adalah formula yang kita pergunakan untuk mencari atau menghitung kotak yang terisi dengan data. Artinya kotak-kotak yang tidak kosong ya. Artinya bisa berupa data angka, bisa juga berupa data teks. Kurung buka kemudian value. Artinya kita ngeblok saja, kita blok data-data yang ada. Misalnya kita ngeblok mulai dari data pelanggan saja, boleh. Ya. Atau boleh juga kita ngeblok di data bagian nama barang, nggak masalah juga. Yang penting kita ambil kotak yang kira-kira atau kolom yang kira-kira bisa mewakili jumlah transaksi yang ada di sana. Oke, tutup kemudian di enter. Maka ada sebanyak 10 data yang terjadi. Oke, jadi itu formula dasar, formula yang memang wajib teman-teman untuk dikuasai gitu ya. Dan karena rumusan ini sering sekali terjadi, sering sekali muncul, akan sering kali dipergunakan pada aturan-aturan pembuatan laporan-laporan keuangan sederhana ataupun juga laporan-laporan yang kompleks, biasanya juga ada formula-formula yang seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.